tulis kalian dan alat tulis kalian. Sikap duduk yang tenang. Siap mengikuti pembelajaran hari ini semuanya? Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Headsetnya boleh dipasang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku kelas 6 yang soleh dan solihah? Baik. Alhamdulillah sehat semua. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala aktivitas kita pada hari ini dicatat sebagai amal soleh untuk kita ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini yang memimpin berdoa adalah Syarif. Silakan Syarif dan ikuti yang lain baca doa sebelum belajar. Silakan Syarif untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yadani ilmu warzuqni birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan dengan doa sebelum belajar tadi belajar kita hari ini bisa lancar ya. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita menyanyikan lagu nasional dulu untuk membangkitkan semangat nasional kita. Dan hari ini kita putar lagu Padamu Negeri. Oke? Selanjutnya anak-anak kita belajar tema 4 tentang globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitar kita dan pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah membaca teks eksplanasi dari bahan ajar, peserta didik mampu menyajikan informasi penting dari teks dengan benar. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari narasumber belajar, peserta didik mampu membuat bagan beserta penjelasan tentang proses penyaluran energi listrik dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi dengan orang tua, peserta didik mampu menganalisis usaha-usaha dalam menghemat energi listrik dengan benar. Anak-anak masih ingatkah apa itu teks eksplanasi? Coba Marsa, apa teks eksplanasi itu? Teks yang menjelaskan tentang proses atau tahap. Ya, betul. Kalau struktur teks eksplanasi, apa struktur teks eksplanasi? Betul. Jadi struktur dari teks eksplanasi itu ada 3 ya. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua deret penjelas, yang ketiga adalah interpretasi atau kesimpulan. Untuk interpretasi itu tidak harus ada. Jadi dalam suatu teks itu boleh memuat interpretasi, kesimpulan dan boleh 3. Itu nanti coba kalian kerjakan LKPD-nya. Yang termasuk pernyataan umum itu yang mana? Kemudian yang termasuk deret penjelas itu yang mana, dan yang termasuk kesimpulan atau interpretasi itu yang mana. Teks eksplanasi itu berisi tentang ini, proses transmisi dan distribusi listrik. Pada hari ini, pertemuan kali ini kita belajar tentang proses transmisi dan distribusi listrik. Hari ini istimewa karena yang menjelaskan nanti bukan ustazah tentang proses transmisi dan distribusi listrik, tetapi narasumbernya yang memang bekerja di listrik nanti akan menjelaskan tentang proses transmisi dan distribusi listrik. Silahkan disimak ya penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Agung Jayanto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi transmisi distribusi listrik. Pembangkit listrik tersebut akan menyalurkan, mendistribusikan
tegangan menuju trafo gardu induk. Dari situ tegangan yang sudah dilakukan dari pembangkit akan di step up. Step up adalah menaikkan tegangan menjadikan 150 kV tadi. Dari sutet prosesnya langsung disalurkan menuju gardu induk yang telah di step down-kan. Bagaimana? Sudah jelas? Jelas ya? Jelas. Coba ada yang ditanyakan dari penjelasan tadi. Sutet itu apa, Us? Sutet. Sutet, siapa yang bisa jawab sutet kepanjangan dari apa? Yang lain yang bisa jawab silahkan. Sutet, SUTET, kepanjangan dari saluran udara tegangan ekstra tinggi. Sutet itu kalau di wilayah kita, di wilayah Indriorjo itu ada di depannya Sentralen. Itu yang ada tiang yang tinggi-tinggi itu, nah, kayak apa itu namanya, piramid ya. Ya, piramid itu di dekat depannya Sentralen. Kalau di Cangkir yang ke barat terus di Semampung itu juga ada, itu namanya juga sutet. Kalau yang ada di sebelah utara jalan itu sutet. Ada lagi yang bertanya tentang sutet? Ada yang bertanya lagi? Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup juga misalnya ada masalah seperti ini. Sutet itu kan berada di tanah yang lapang, luas. Di situ enak tempatnya untuk bermain-main. Boleh nggak kalau misalnya bermain-main di sekitar sutet tersebut? Ya. Berbahaya, betul sekali berbahaya karena berada di sekitarnya listrik. Nanti kalau misalnya ada tiang listrik yang roboh ataupun ada kabel listrik yang terkelupas, itu bisa berbahaya. Selain itu kalau berada di wilayahnya di sekitarnya sutet sering terpapar dengan listrik elektromagnetik yang ada di situ, itu juga mengganggu kesehatan manusia, sehingga dilarang untuk membuka perumahan di dekat sutet. Kalau memang ada di situ ya harus ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan ketika membangun rumah di dekatnya sutet. Nah, itu tadi tentang sutet. Kemudian nanti ada diskusi, tugas kalian berdiskusi dengan orang tua kalian. Coba kalian diskusikan tentang penggunaan listrik yang ada di rumah kalian. Naskahnya sudah ada, sudah siapkan di LKPD bagian 3. Setelah kalian berwawancara, nanti kalian simpulkan, kemudian kalian analisa apa saja yang harus dilakukan untuk menghemat listrik yang ada di rumah, gitu ya. Baiklah anak-anak, kita sampai pada kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Tentang pembangkit listrik. Tentang pembangkit listrik. Boleh. Berlian, apa yang dapat berlian simpulkan pada pembelajaran hari ini? Betul, teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kalian di situ menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Ya, senang nggak belajar hari ini? Senang ya, karena kita tadi belajarnya dengan narasumbernya langsung. Anak-anak, saran Ustazah tetap jaga kesehatan, jaga imun, ya, patuhi protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Akhir kata dari Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.